ketika pegawai itu WFH seolah-olah seperti dia itu libur gitu ya. Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati para sekjen Sesmen yang hadir, Sesmenko ya, Pak Sesmenko H2IP, terima kasih. Pak Sekjen Kementerian Transmigrasi, Pak Danton, makasih Pak Sekjen ESDM, kemudian Sesmen Pora ya, dan kemudian Pak Sahli di Kementerian Kependudukan dan BKKBN, dan kemudian para pejabat pimpinan tinggi Pratama yang hadir, para Karo, dan kemudian seluruh jabatan administrator ya yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian, dan yang saya hormati, dan hadir juga ya secara Zoom ya, ada juga ya secara Zoom, dan terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian pada pagi yang cerah hari ini. Pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul untuk sama-sama hadir dalam acara sosialisasi peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai aparatur sipil negara secara fleksibel pada instansi pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, seiring dengan perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis tentunya ya, tuntutan untuk menciptakan keimbangan yang teman-teman sering mengatakan work-life balance gitu ya, antara kehidupan profesional kita dalam berkarir dan kehidupan pribadi kita, kehidupan kita berkeluarga gitu ya. Karenanya pegawai ASN tidak hanya dituntut untuk bekerja secara profesional tentunya, tetapi juga harus mampu menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya. Untuk itu Kementerian PAN-RB juga telah menetapkan peraturan Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2025 yang tentu pagi ini akan sama-sama kita diskusikan, dan kebijakan ini kita susun sebagai amanat peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri, dan juga peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan juga pegawai aparatur sipil negara. Pada tahun-tahun terakhir ini kita mungkin sering Bapak Ibu ya mendengar istilah work from home atau WFH dan atau work from anywhere atau WFA gitu ya, yang sebenarnya istilah yang bisa mencakup keduanya yang sering kita gunakan adalah flexible working arrangement, jadi FWA, yang di dalamnya tentu mengakomodasi baik WFA maupun WFH gitu ya. Oleh karena itu di dalam Permen PAN nomor 4 tahun 2025 ini pada prinsipnya kita juga mengatur konsep flexible working arrangement atau FWA gitu ya, yang kita gantikan dengan istilah Indonesianya adalah fleksibilitas kerja, karena memang teman-teman dari Kementerian Dikdasmen itu selalu mengingatkan kepada kita semua ketika membuat regulasi, kalau ada istilah asing ada padanan Indonesianya direkomendasikan menggunakan istilah Indonesia begitu ya, sehingga kita gunakan fleksibilitas kerja gitu, yang intinya adalah memang flexible working arrangement isinya begitu. Nah, fleksibilitas kerja ini merupakan pola atau metode kerja tertentu yang kita terapkan bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasan tentunya, baik secara lokasi maupun secara waktu gitu ya, tertentu untuk tentu tetap mencapai target kinerja organisasi yang tentu dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, fleksibilitas kerja ini mencakup dua aspek utama. Pertama adalah fleksibilitas kerja secara lokasi, di mana pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan baik dari kantor, dari rumah atau lokasi lain yang tentu ditetapkan oleh PPK masing-masing gitu ya, pejabat pembina kepegawaian, sehingga nanti terkonsolidasi secara lebih
efektif karena akan ada ikutannya ketika melaksanakan flexible working arrangement gitu ya. Jadi tetap tujuannya adalah tidak boleh mengurangi kualitas kinerja dari masing-masing organisasi begitu. Dan beberapa KL ini juga banyak ya memiliki lokasi kantor tidak hanya di Jakarta, sehingga itu juga dimungkinkan menjadi tempat lokasi bagi pegawai tidak harus di ruang awalnya dia di Jakarta gitu ya. Nah, kemudian fleksibilitas kerja secara waktu yang kedua, yang memungkinkan pegawai ASN itu melaksanakan tugas kedinasannya menggunakan fleksibilitas kerja secara shift atau fleksibilitas kerja dinamis untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan ya oleh para narasumber yang terima kasih sudah hadirin dari Kementerian Keuangan, Pak Karo SDM sebagai narasumber kita, dan juga dari Kemenpan RB nanti ada Pak Denny Isworo. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 prinsip dasar gitu yang kita atur dalam Permenpan nomor 4 tahun 2025 dalam penerapan fleksibilitas kerja. Pertama adalah fleksibilitas kerja tentu bukan merupakan hak bagi pegawai ASN, melainkan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan kesesuaikan dengan tujuan organisasi, sehingga nanti ada kriterianya di dalam Permenpan itu nanti akan dijelaskan oleh para narasumber kita gitu ya. Dan nanti juga dari Kementerian Keuangan juga akan menjelaskan, memberikan benchmark bagaimana implementasi di Kementerian Keuangan yang sudah berjalan cukup lama ya Pak Karo ya di Kementerian Keuangan. Nah, kedua adalah fleksibilitas kerja diterapkan dan ditetapkan tentu oleh instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas untuk mendukung optimalisasi pencapaian kinerja organisasi dan individu. Oleh karena itu setiap instansi tidak harus sama, bisa beda-beda karena kan karakteristik tugasnya berbeda, kebutuhannya berbeda, beban kerjanya berbeda, jenis layanannya juga berbeda-beda gitu ya, sehingga ini sangat mungkin diterapkan tidak harus sama di setiap instansi pemerintah begitu ya. Jadi tidak bisa membandingkan kok sana bisa kita kok enggak gitu. Nah, karena memang sifat tugasnya menuntut kita tetap harus ada kerja 100% di kantor gitu ya. Nah, kemudian ketiga adalah fleksibilitas kerja dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan tentu tetap mengedepankan tanggung jawab, akuntabilitas dan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga memang salah satu yang harus kita penuhi adalah sarprasnya harus tersedia gitu ya. Nah, keempat adalah fleksibilitas kerja dilakukan dengan berpedoman pada kode etik dan kode perilaku pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu memang salah satu regulasi yang menjadi pedoman kita dalam menyusun permen ini adalah PP yang mengatur mengenai disiplin PNS gitu, karena memang salah satu aspek penting yang harus ada ikutannya dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa para pegawai yang melakukan flexible working arrangement itu memang dievaluasi dan dipastikan kinerjanya tidak mengganggu kinerja organisasi masing-masing gitu ya. Nah, prinsip-prinsip ini tentunya Bapak Ibu sekalian menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam menerapkan fleksibilitas kerja, sehingga fleksibilitas kerja yang diberikan tidak mengabaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik dan tentu kinerja organisasi, karena kita dengan Permenpan nomor 6 ada penilaian kinerja ya, yang ada individu, organisasi, yang keduanya saling berkaitan gitu. Nah, ini yang juga harus dijaga gitu, sehingga sistem kerja ini tentu tetap harus mempertimbangkan bagaimana kinerja organisasi maupun individu dipastikan tidak menjadi lebih kurang mendukung gitu ya terhadap pencapaian kinerja organisasinya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bila dikaitkan dengan instruksi Bapak Presiden nomor 1 tahun 2025 yang lalu ya, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran APBN maupun APBD tahun anggaran 2025, tentu fleksibilitas kerja ini dapat menjadi salah satu instrumen atau strategi untuk menselaraskan dengan kebijakan tersebut tentunya. Seperti di Kemenpan RB ya Bu Kiki ya, kita juga sebenarnya sebelumnya juga sudah kita lakukan, tetapi dengan kebijakan ini ternyata bisa lebih mendukung optimalisasi pencapaian kinerja maupun pemanfaatan anggaran yang ada gitu kan Bu Kiki ya. Jadi itu bukan berarti meskipun efisiensi memang menjadi salah satu arahan kebijakan sekarang ini yang kita lakukan, namun bukan merupakan tujuan utama tentunya dari penerapan fleksibilitas kerja yang kita tetapkan dalam Permenpan nomor 4 ini, karena
penerapan fleksibilitas kerja yang efektif memang ternyata juga memiliki dampak positif terhadap efisiensi, dan ini sudah dilakukan survei oleh World Economic Forum di tahun 2023 yang lalu, dan bahkan OECD itu sudah melakukan penelitian sejak 2020 yang lalu gitu ya. Ternyata memang fleksibilitas kerja ini bisa selaras gitu ya dengan dampak positif terhadap efisiensi, namun tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Tentunya itu yang harus menjadi acuan kita semua, sehingga kenapa Permenpan ini kita buat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah selain efisiensi, fleksibilitas kerja tentunya juga diharapkan memiliki dampak positif lainnya bagi pegawai ASN maupun bagi organisasi tentunya. Dan pertama, dengan fleksibilitas kerja ini pegawai ASN dapat mengatur waktu dan lokasi kerja, sehingga harapannya mereka dapat bekerja lebih fokus karena bekerja dengan nyaman gitu ya, sesuai dengan passionnya dia, dengan kenyamanan ruang waktunya dia gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita kan banyak generasi milenial ya di ASN kita sekarang ini ya, dan Menpan juga tahun ini juga ada 53 Ibu Kiki ya tambahan. Lagi generasi milenial tentu mereka juga perlu mendapatkan ruang-ruang yang fleksibel yang memang sesuai dengan masanya dia gitu ya. Jadi, nah kedua, fleksibilitas kerja juga membantu pegawai ASN mencapai keseimbangan tadi yang kami sampaikan, kehidupan kerja maupun pribadi, yang pada akhirnya harapannya akan meningkatkan kepuasan kerja, dan ini surveinya adalah mengurangi tingkat stres gitu ya. Kami juga di tahun 2024 yang lalu ya Pak Denny ya, melakukan evaluasi juga survei bagaimana implementasi flexible working arrangement ini di beberapa instansi pemerintah begitu. Nah, juga terdapat keseimbangan tentunya antara urusan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi atau keluarga kita gitu. Nah, ini yang salah satu dampak positif ya harapannya dengan fleksibilitas kerja yang kita atur di dalam Permenpan ini. Dan ketiga, dengan penerapan yang baik tentunya fleksibilitas kerja ini memungkinkan instansi pemerintah untuk lebih adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks saat ini gitu ya. Nah, meskipun fleksibilitas kerja memiliki dampak positif, namun juga terdapat tantangan yang tentu perlu kita antisipasi, perlu kita kelola dengan baik gitu ya. Beberapa di antaranya dari hasil identifikasi kita adalah bahwa penerapan fleksibilitas kerja itu membutuhkan dukungan teknologi memadai, sehingga implikasinya adalah kita harus pastikan bahwa sarpras yang dibutuhkan terpenuhi, karena salah satu alat kerja kita ketika kita flexible working arrangement WFA, WFWA gitu ya, pasti rapat-rapat kita selenggarakan secara online gitu ya. Makanya dipastikan bahwa teman-teman yang bekerja di rumah ini memang sarprasnya memang terpenuhi gitu ya. Itu yang kemudian yang kedua, penerapan fleksibilitas kerja ini juga menuntut perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel gitu ya, sehingga diperlukan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN untuk menerapkan fleksibilitas kerja secara efektif, karena ada beberapa masukan juga Bapak Ibu pada saat kita melakukan identifikasi. Jadi ada yang pimpinan instansi itu yang mengatakan mereka agak keberatan. Kenapa? Karena ketika pegawai itu WFH seolah-olah seperti dia itu libur gitu ya, sehingga pagi, mohon maaf ya, ini contoh yang konkret yang kita temui, ke pasar dulu gitu ya, padahal itu jam kerja gitu ya, sehingga kita ditelepon susah. Nah, itu juga salah satu, makanya penerapan ini harus disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat gitu loh. Jadi boleh aja sih gitu ya, tapi ya setelah jam kerja atau sebelum jam kerja gitu loh. Setelah jam kerja jam 7:30 sampai jam 4 ya mereka harus stay, siap ditelepon kapanpun, kemudian dihubungi kapanpun, dan kalau waktu harus ke kantor ya harus siap gitu loh. Ini yang mungkin perlu juga menjadi pertimbangan kita, sehingga kenapa kita katakan WFH itu bukan hak gitu, tapi merupakan prerogatif dari pimpinan, tentu dengan beberapa kriteria yang tadi kami sampaikan di depan tadi gitu. Nanti Pak Denny, Pak Rujito akan menjelaskan secara lebih detail ya, bagaimana persyaratannya, apa yang harus dipenuhi, dan bagaimana mekanismenya gitu ya Pak ya. Nah, sehingga memang penerapan fleksibilitas kerja ini harus disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat oleh Bapak Ibu sekalian para pimpinan, dan memastikan bahwa fleksibilitas kerja ini yang diberikan tidak mengganggu sekali lagi penyelenggaraan tugas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan kinerja organisasi. Ini menjadi beban moral Menpan gitu ya, karena
dengan kebijakan ini Menpan harus memastikan bahwa implementasinya tidak mengganggu penyelenggaraan tugas instansi di sela kedinasan gitu ya. Ini yang dan Menpan punya tanggung jawab sehingga kita akan melakukan evaluasi ya secara kontinu bagaimana penerapannya gitu. Nah, ini yang